Apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah. Sudah, Oke, ya, baik, terima Bu. kasih. Nah, jadi untuk uji disolusi ini, eh, laporannya nanti saya bagikan dalam minggu depan ya, minggu depan atau awal minggu depannya lagi. Nah, jadi kalau suara saya tidak terdengar, tolong saya diinfo ya. Ini masih terdengar? Masih, Masih, Ibu. Masih Ya, aman. ya, baik. Oke. Nah, jadi untuk uji disolusi penjelasan akhir, ini beberapa poin yang harus dipahami, dikuasai setelah melakukan praktikum uji disolusi. Pastinya adalah yang pertama bagaimana mempersiapkan uji disolusi sesuai kompendia. Jadi bagaimana kalian bisa membaca apa sih yang diinstruksikan atau dijelaskan di dalam monografi masing-masing sediaan. Jadi misalkan paracetamol kemarin yang dilakukan, di monografi tabletnya menyatakan bagaimana mulai dari media yang dipergunakan, volumenya, kemudian menggunakan alat uji disolusi yang tipe berapa, kemudian juga kecepatannya dan durasinya, serta apakah di situ disampaikan pula atau dituliskan pula cara perhitungannya. Kalau kemarin di paracetamol, apakah ada petunjuk bagaimana menghitung atau diberikan rumus menghitung hasil uji disolusinya? Ada yang masih ingat ada atau tidak? Nggak ingat. Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian melakukan uji disolusi sudah dilakukan kemarin. Nah, ini poin yang penting adalah memeriksa hasil sudah, tetapi bagaimana menghitung hasil yang diperoleh dan mengambil keputusan terkait hasil yang didapat. Nah, kemarin untuk paracetamol media disolusinya menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Maura Kristal, ya? Dapar fosfat. pH berapa? Masih ingat? pH-nya berapa? 5,8. Oke. Untuk dapar fosfat pH 5,8 tersebut, untuk mengetahui komponennya apa saja, kalian melihat atau merujuk pada referensinya di mana? Dilshad, ada Dilshad Muhammad. Hadir, Bu. Iya, di mana waktu itu kamu carinya Kalau Dilshad? saya dulu, saya ingat saya ada di Farmakop. Farmakope mana? Farmakope Indonesia edisi ke Edisi. Oke, Farmakope Indonesia edisi 6. Jadi, ketika kita melihat media disolusi, pertama kita melihat apa sih yang diminta di situ. Kemudian harus tahu di mana mencarinya. Di sini saya berikan contoh yang sedikit berbeda ya. Jadi kemarin kan kalian menggunakan paracetamol. Di sini yang saya berikan contohnya adalah enak potasium ya, kalium diklofenak itu biasanya untuk ini ya kalau sakit gigi atau ada bengkak gitu ya. Nah, di sini diminta mediumnya adalah simulated intestinal fluid tapi tanpa enzim ya. Jadi artinya cairan usus buatan tanpa enzim, volumenya 900 ml. Nah, tadi sudah disampaikan kita carinya di mana? Kita bisa cari di eh, kita bisa cari paling utama adalah karena kita tinggal di Indonesia, maka kita ceknya ke Farmakope Indonesia. Nah, kalau kemarin kan kalian menggunakan hard copy ya, versi cetak Farmakope mungkin ya. Eh, Kemarin pada saat mencari yang di versi cetaknya, kalian menemukan tentang komponen ini di bagian mana? Ada yang masih ingat? Dewi Indah ada? Dewi Indah Ayu? Jadi, Bu, Ya, masih ingat tidak? Waktu itu Dewi melihatnya di Farmakope Indonesia di bagian mana? Ingat apa enggak? Saya cuma perlu tahu kamu masih ingat apa tidak ingat. di bagian uji disolusi. Uji disolusi, oke.
Coba tadi siapa tadi yang jawab ya? Saya- Delsia tadi kan jawab pertanyaan saya ya. Waktu itu kamu cari di Farmakope Indonesia di bagian mananya? Di bagian monografinya kah atau di belakang-belakang atau di mana? Di monografinya ada Bu Dani. Masuk komponennya. Komponen artinya kan isinya apa aja kan? Untuk Iya. Nabila, ada Nabila? Nabila Putri Purwanto? Ya, waktu itu kamu melihat komponen yang menyusun dapur fosfat pH 5,8 di Farmakope Indonesia di bagian mana? Komposisi dapurnya seingat saya agak di bagian akhir sih, jadi bukan di bagian monografi. Ya, pastinya tidak di monografinya nggak akan ditulis. Jadi kalian harus lihat di lampiran atau di bagian yang terkait dengan reaksi ataupun juga larutan reaksi. Ini kalau kalian mencarinya online ya. ah, jadi online di versi online-nya Farmakope itu kalian bisa cari di sebentar. Bisa kalian cari di sini. Jadi masuknya ke Farmakope Indonesia edisi 6 dulu, baru ke preaksi, masuk lagi, masuk lagi. Ya, nah ini USP itu kalian bisa cari juga. Ini saya beri yang unofficial ya, karena kita nggak beli ya. Jadi ini istilahnya ya info unofficialnya atau ya kalau dibilang ilegal ya mungkin nggak tahu ya istilahnya bacakannya kali. Tapi ini benar isinya demikian. Ini nanti kalian bisa coba cek dengan mengcopy copy paste dari tautan ini ya. Jadi kalau di USPNF itu ada yang kalau untuk cairan lambung ataupun usus buatan bisa dicari di bagian tentang disolusi. Kalau dapar bisa dicari di bagian tes and reagen ya. Oke, nah jadi ini untuk mencari. Kemudian kemarin ketika saya memeriksa tugas sebelum praktikum ya, nah ada beberapa yang mencantumkan, mungkin banyak juga ya, saya nggak terlalu ingat persisnya. Jadi kan untuk dapur fosfat pH 5,8 terdiri dari KH2PO4 dan juga NaOH. Nah, NaOH 0,2N-nya itu seberapa banyak? Banyak yang mencantumkan secukupnya. Nah, tetapi kan kita harus tahu secukupnya itu berapa. Jadi, pada saat kita mencari komposisi untuk suatu dapar, ada baiknya bahwa kita tidak merujuk pada satu sumber saja. Jadi, misalkan di satu sumber dicantumkannya hanya secukupnya. Coba cari di sumber pembanding untuk hal yang sama, apakah mereka mencantumkan angka yang lebih pastinya. Ya, jadi itu yang harus selalu diingat bahwa coba cari tidak hanya satu sumber tetapi dua sumber. Jadi always comparing and cross checking ya. Kalau kita misalkan itu untuk obat yang sediaan yang akan diekspor, produk yang akan diekspor, kita juga harus cek dengan ketentuan ataupun juga kompendia dari negara tujuan. Nah, kembali lagi ke yang masalah ini tadi ya, contoh simulated intestinal food without enzyme ya. Ini nanti bisa kalian coba cek sendiri ya di Farmakope. Nah, di situ disebutkan cairan usus buatan. Nah, ini komposisinya kita cross check antara FI dan USP sama ya karena sebetulnya kan Farmakope Indonesia itu terjemahannya dari USP ya. 90% lebih ya mungkin hampir 100% isinya itu sama. Nah, di sini dilihat bahwa ada membutuhkan 6,8 gram kalium fosfat monobasa P di dalam 250 ml air. Oke, jadi 6,8 gram kalium fosfat dalam 250 ml. Ini dicampur dengan 77 ml NaOH 0,2N. Jadi NaOH 0,2N 77 ml. Setelah dua ini dicampurkan, ditambahkan air add 500 ml dulu ya. Kemudian ditambahkan 10 gram pankreatin. Tapi karena di sini dimintanya tanpa enzim, maka pankreatin ini tidak kita tambahkan. Ya. Nah, kemudian
Kalau ini tadi berarti kan sudah dapat 500 ml air. Nah, karena dia ada adjust pH atau penyesuaian pH dengan menggunakan NaOH kalau kurang basa atau kalau terlalu basa diasamkan dengan asam klorida hidroklorida 0,2 N. Jadi dia itu separuh dulu, baru kemudian di adjust pH. Kalau pH-nya sudah memenuhi, di sini 6,8 plus minus 0,1, baru kemudian ditambahkan air hingga 1 liter. Nah, jadi kalau melihat komposisi ini adalah komposisi untuk 500 mili atau 1 liter. Coba Andrianita ada? Andrianita Putri? Ya, Untuk 1 liter. 1 liter ya. Jadi jangan terjebak di 500 mililiternya ini karena 500 mililiter ini jadi coba kalian bayangkan labu ukur 1 liter ya. Jadi dia diisi separuhnya dulu, disesuaikan dulu pH-nya atau istilahnya adjust pH-nya dulu, baru kemudian setelah pH tercapai baru dia ditambah volume hingga targetnya. Ya, karena apa? Karena kalau dietkan dulu sampai 1 liter baru kemudian di-adjust jadinya kan tidak 1 liter melainkan lebih ya. Jadi biasanya separuh atau setengah atau 3/4-nya baru di-adjust pH. Nah, kalau sudah sesuai pH-nya ditambahkan add targetnya tidak berubah pH-nya ya. Oke. Nah, ini juga sama ketika kita compare, kita komparasi, kita bandingkan dengan USB, ini tahapannya sama. Nah, coba sekarang saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Coba untuk tugas 1 yang A. Nah, kalau Anda diminta untuk membuat 4 liter simulated intestinal fluid without enzyme, coba untuk monobasic potasium fosfatnya ya atau kalium fosfat monobasanya larutannya itu untuk 4 liter butuh berapa mililiter ini monobasic potasium fosfatnya. Dan kemudian juga butuh untuk volume yang dibutuhkan itu yang ditimbang berapa? Coba yang A dulu dihitung 5 menit. Kalau sudah selesai boleh lanjut yang B tapi fokusnya yang A dulu coba. Ya, 5 menit silakan. Nanti 5 menit lagi saya tanya.
Ya, mungkin ada yang sudah menemukan jawabannya atau masih belum? Boleh izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk volume monobasiknya 1 liter. 1 liter ya, karena kan ini untuk 1 liter dibutuhkannya 250 ml. Berarti kalau 4 liter berarti 4 kalinya ya. Oke. Iya, kalinya. Nah, kalau untuk beratnya, kalium fosfat monobasanya, Izin jawab Ibu. silakan Bekas. Itu kan dibutuhkannya 6,8 gram. Jadi bila dikalikan 4, itu kan 6,8 gram per liter. Maaf ya, jadi tinggal dikalikan 4, jadi 27,2 gram. Ini Iya, berarti. betul. Jadi 6,8 gram dalam 250 liter itu untuk 1 liter cairan usus buatan. Jadi kalau 4 liter cairan usus buatan berarti 4 kalinya semua ya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk yang poin A? Bisa diikuti ya. Oke, coba yang B. Ada yang sudah menghitung? Sudah, Ibu. Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Jadi untuk volume dari natrium hidroksida untuk 4 liter kita membutuhkan 308, yaitu dari 77 dikali 4, yaitu 308 ml. Oke, kemudian NaOH-nya harus ditimbang berapa untuk membuat 0,2 normal 308 ml untuk membuat Na. 2,464 gram. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Bisa Jadi yang dijelaskan? pertama kan dicarikan molnya dulu. Molaritas dikalikan volume itu 0,2 dikali 0,308 jadi 0,0616 milimol. Maaf. Lalu gramnya sama dengan mol kali mr, jadi mr-nya 40, 0,0616 dikali 40 sama dengan 2,464 gram. 2,464. 464. Oke, sebentar. Oke, baik. Yang lain? Oke, ya. Jadi betul 2,464, tapi bisa juga pakai pendekatan yang mungkin tergantung ya kalian point of view-nya mungkin beda-beda. Jadi gini, natrium hidroksida 0,2 normal itu berapa molar? 0,2 ekuivalensinya 1. 0,2 molar itu artinya berapa mol per liter? Kalau kita ngomong molaritas itu berarti ada berapa molaritas kan mol per liter ya. Berarti kalau 0,2 molar itu berarti berapa mol dalam 1 liter? 0,2. 0,2 juga. Nah, berat itu kan mol dikali BM. Berarti kan tinggal, oke, kalau untuk 1 liter butuhnya berapa? Berarti untuk 308 mililiter butuhnya berapa ya? Oke, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Bisa dipahami ya? Iva Cahya bisa paham? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Nah, ini untuk pembuatan dapat. Nah, berikutnya, kemarin pada saat menghitung, ini tugas sebelum praktikum juga ya, ada yang kesulitan menghitung concentrated HCl atau HCl pekat. Jadi, pada prinsipnya, ya HCl pekat itu standarnya 37%. Ya, di sini tertera. Ya. Jadi selalu judulnya itu hydrochloric acid fuming ya, jadi dia pekat di sini 37%. Nah, kalau dia itu encer, berarti persennya itu adalah persen volume per volume ya. HCl itu encer. Nah, kemudian di sini selalu ada, kalau di sini tidak, ini kan karena saya tuliskan di sini, tapi di setiap botolnya itu selalu ada. Jadi HCl M atau berat molekulnya sekian, kemudian ini adalah densitasnya. Ya. Jadi pada prinsipnya karena di sini adalah HCl pekat itu volume based ya. Jadi kita harus ubah dulu dari volume dengan menggunakan bantuan densitas kita bisa mendapatkan massa. Ya. Massa dari massa kalau kita tahu berat molekulnya kita bisa menghitung molnya.
Kalau kita tahu molnya, kita bisa hitung molaritasnya ya dalam 1 liter bagaimana. Nah, ini nanti bisa direnungkan sendiri ya. Jadi 37%, artinya 37 ml per 100 ml untuk HCl. Nah, kalau di sini densitasnya adalah 1,18 gram per centimeter kubik, atau centimeter kubik kan setara dengan mililiter, artinya 37% itu adalah 37 ml, berarti kalau di sini densitasnya adalah 1,18 gram per mililiter, berarti untuk 37 ml adalah 37 dikali 1,18. Ya, ini adalah situasi untuk yang 37% atau per 100 mili. Sampai di sini, di poin ini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Cindy Aulia, Rahmah, bisa paham yang saya maksudkan di sini? Bisa Ibu. Oke, nah kalau kita mau menghitung molaritas, molaritas itu kan selalu per liter ya, mol per liter. Berarti kalau ini untuk 100 mili, maka untuk 1000 mili atau 1 liter ya dikalikan 10 kalinya. Nah, dari situ kita bisa konversi bobot untuk dalam 1 liter ini ya. Ini beratnya, berarti masanya kan di sini 43,66 gram untuk per 100 mili. Untuk per 1000 mili berarti kan 436,6 gram HCl, konversi dengan densitas tadi ya. Nah, 436,6 gram ini berapa mol? Berarti kan tinggal dibagi BM-nya. Berarti dalam 1 liter itu ada 11,97 mol ya. Berarti artinya 11,97 molar ya. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya untuk apa ya? Najwa Akila ada? Bu, permisi, ini pakai Zoom-nya. Teman saya, Zoom saya lagi connecting. Hmm. Kamu ada di mana? Di kampus, Ibu. Temenmu satu kelas. Iya, teman satu kelas. Oke, Bakti Andaru, bisa paham yang saya jelaskan barusan? Oke ya. Jadi dari mana datangnya si 11,97 molar ini ya. Jadi maka selalu dikatakan concentrated hydrochloride itu antara 11 sampai 12 N ya, tapi jadi kan ini dari molar kemudian nanti tinggal dikonversi ke normal ya. Jadi molaritas ke normalitas. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti tahu misalkan diminta HCl 0,1 N. Nah, itu berarti mengencerkan dari concentrated HCl-nya berapa. Karena ini kan dari molaritas, nanti tinggal ini ekivalensinya 1 ya, hidroklorid berarti 11,97 molar sama dengan 11,97 normal. Oke. Nah, kemudian ketika melakukan uji disolusi, ini sudah dilakukan semua ya kemarin. Kalau paracetamol kemarin pakai tipe berapa alat ujinya? Tipe 1 atau tipe 2? Tipe 2, Ibu. Tipe 2 itu yang basket atau yang pedal? Yang pedal. Ya, pedal atau dayung ya. Bahasa Indonesianya dayung. Nah, kecepatan rotasinya ada di monografi. Kemarin yang di paracetamol adalah 50 rpm. Suhunya 37 derajat Celcius plus minus 0,5. Dan ini yang paling penting bahwa bejananya ini harus ditutup. Kemarin bejananya ditutup apa enggak? Masih ingat? Tutup. Ya, ditutup ya. Kenapa? Karena untuk menjaga suhu, terutama walaupun di sekitarnya sudah ada ini ya untuk water heaternya, tapi yang terutama untuk meminimalkan penguapan. Walaupun mungkin kelihatannya kan air nggak menguap, tapi tetap ada kemungkinan walaupun cuma sedikit dan mungkin tidak terlalu nampak secara visual ya. Jadi harus selalu ditutup. Tujuannya adalah meminimalkan penguapan ya. Nah, kemudian ini kan ada probe atau ini ya, syringe atau semacam batang panjang untuk samplingnya ya. Nah, kemarin volumenya kan yang dipergunakan berapa mililiter di paracetamol? Volume medianya?
Ada yang masih ingat? 900 mili. 900 mili. Nah, probe-nya ini untuk pengambilan sampel ya, ini harus berada di tengah-tengah antara permukaan atas dari media dengan permukaan atas dari pengaduknya, entah bentuk basket ataupun dayung, tapi selalu di atasnya itu. Nah, pertanyaan saya, untuk volume media 900 ml, misalkan volume medianya 900 ml, kemudian untuk uji yang lainnya digunakan volume media 500 ml. Nah, posisi sampling probe-nya ini sama atau berbeda antara kalau kita menggunakan volume media 500 ml dengan 900 ml? Apakah sama ataukah berbeda? Berbeda, Ibu. Berbeda. Kenapa kok berbeda? Ada yang mau menjelaskan? Karena Izin apa? jawab. Iya, silakan. Karena kan bila beda volume otomatis kan tingginya beda juga kan Bu. Berarti kita ngambil sampelnya itu juga beda. Ngukurnya antara atas permukaan atas dengan atas dayung kan jadinya lebih, kalau misalkan 500 mili berarti lebih pendek gitu Bu. Ya, betul. Posisi dayungnya pasti sama karena dia sudah standar sekian sentimeter dari dasar bejana. Ya, betul tadi. Tapi permukaan atasnya ini ya, yang kelihatan nggak ini pointer saya di layar kalian? Kelihatan. Terlihat, Bu. Nah, jadi kan volume ini, permukaan atas ini kan ditentukan oleh volumenya. Jadi kalau 900 mili segini, 500 mili mungkin sekitar di bawahnya lagi. Sehingga probe-nya ini harus disesuaikan. Ya, oke. Kemudian durasi, nah ini sesuai ketentuan monografi. Nah, untuk penyaringan sampel, kemarin kalian melakukannya menyaringnya setelah sampel diambil atau pada saat sampel diambil? Gosan ada nggak Gosan? Hadir, Bu. Masih ingat kamu melakukan penyaringan sampel itu pada saat tepat pada saat diambil sampelnya atau sesudah sampel itu diambil menggunakan syringe? Sudah sampel diambil menggunakan syringe, Bu. Ya, jadi kemarin yang kalian lakukan sesudah sampelnya diambil. Nah, sebetulnya, tapi kemarin saya juga lupa jelasin ya. Jadi, kalau yang standar itu ada semacam penyaringnya di ujung yang bisa kita pasangkan di ujung sampling probe-nya itu. Biasanya warnanya putih, kecil ya, modelnya seperti silinder ya, silinder kecil gitu. Jadi dia porofilter namanya. Jadi dia filter, kemudian ada ukuran pori-pori tertentunya. Jadi ketika diambil sampelnya itu sudah tersaring. Tetapi kadang kita melakukan pemastian, jadi kita saring juga di luarnya. Kemarin kalau saring yang standar sesuai monografi kan 0,45 mikrometer. Porofilter itu biasanya sekitar 1 mikrometer, 5 mikrometer, seperti itu. Jadi kalau untuk obat-obat yang mudah larut, tidak masalah. Tetapi kalau untuk obat-obat yang sukar larut, kita harus betul-betul melakukan penyaringan di 0,45 mikrometer. Ya. Jadi drawing and filtering the sample itu bisa dilakukan pre-filter ya istilahnya ya. Jadi disaring pada saat dia ada di dalam bejana dan kemudian di luar bejana. Nah, untuk pengenceran ini bergantung dari kebutuhan ya. Nah, kemarin ketika saya jelaskan bahwa pengenceran itu bergantung dari kepekaan alat yang digunakan ya. Oke, sampai di poin ini ada pertanyaan, bisa diikuti semua. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham ya. Nah, kemudian untuk menghitung ada dua pendekatan. Nah, pendekatan pertama kemarin kalian menggunakan beberapa konsentrasi sebagai pembanding. Nah, beberapa konsentrasi ini kemudian dibuat persamaan kurva bakunya. Ya, jadi menggunakan beberapa serial konsentrasi sebagai pembandingnya. Nah, ini ada terminologi yang harus kalian tahu. Kalian sudah melakukan praktikum analisa kuantitatif? Jadi yang menghitungnya kuantitatif ya. Sudah atau belum? Ananda, kamu praktikumnya di kimia apa aja yang sudah?
Sudah Ibu di kimia analisis. Misalnya apa? Titrasi Ibu. Titrasi, oke, baik. Titrasi, Livia, untuk titrasi itu kamu menghitung ada pembandingnya atau tidak? Livia, sudah praktikum titrasi? Livia Amrina Rosada. Tidak ada, Ibu. Nggak ada, oke. Selain titrasi, apalagi yang sudah dilakukan yang terkait analisa kuantitatif? Saya ingin tahu. Apakah hanya titrasi saja atau ada yang lainnya? Gravimetri, Bu. Gravimetri. Apalagi selain gravimetri? Itu Ibu ya, itu saja. Semester Iya. ini hanya itu saja ya, Pak. Oke, itu kalian pakai pembanding atau enggak? Maksudnya dibandingkan dengan konsentrasi yang sudah diketahui atau membuat konsentrasi yang diketahui? Tidak, Ibu. Itu di daftar kuncinya, Ibu. Ya, tadi ada suara yang sebelumnya saya nggak tahu siapa. Iya, pembandingnya dibuat untuk menentukan nilai kita, Ibu. Jadi semakin dekat hasil kita dengan pembanding, nanti nilai kita jadi bagus gitu. Oke, pembandingnya kalian yang membuat atau sudah disediakan? Sudah disediakan, tapi kita tidak diberi, Ibu. Oke, jadi kalian nggak buat ya, jadi cuma dikasih info aja kayak di praktikum kemarin gitu ya. Oke, Iya, jadi Mm-mm. kayak kita mendebak apa itunya Ibu nilainya. Oke, nah jadi gini, ini ya ini mungkin bisa untuk semester depan kalau kalian dapat tentang spektro HPLC ini akan terpakai ya, jadi akan digunakan. Jadi kalian harus tahu ada istilahnya baku induk atau stock solution bahasa Inggrisnya, kemudian ada baku atau baku kerja atau bahasa Inggrisnya working solution atau standard solution. Jadi gini, mungkin ini sudah saya sampaikan juga di praktikum bahwa untuk instrumen pemeriksaan itu dia ada batas maksimalnya. Jadi misalkan kalau kita pakai 5 ppm, kita naikkan konsentrasinya, kalau pakai spektro absorbansinya dengan peningkatan konsentrasi, absorbansinya juga meningkat. Tetapi pada batas konsentrasi tertentu, dia mau berapapun konsentrasi yang diperiksa, absorbannya akan selalu sama. Artinya dia sudah mengalami kejenuhan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya kalimat saya. Nah, berikutnya berbagai konsentrasi yang yang diperiksa itu yang dijadikan sebagai standar pembanding itu dibuatnya tentu tidak menimbang satu-satu untuk mendapatkan berbagai konsentrasi. Ya, boleh saja kalau mau ya, tetapi itu akan ribet. Jadi biasanya kita membuat yang namanya baku indo, ya larutan baku indo atau stock solutionnya. Jadi di sini stock solutionnya kita menimbang 100 mg paracetamol ditambah pelarut dalam hal ini sama dengan media disolusinya. Karena apa? Karena paracetamol bisa larut di media disolusinya. Kemudian ditambah hingga 100 ml sesuai dengan takaran laku ukurnya. 100 mg dalam 100 ml itu berarti berapa ppm? Fatia ada Fatia Rida? 100 mg dalam 100 ml sama dengan berapa ppm? Hmm. Hmm. Berapa ppm, Fatia? Berapa? 1000 ya. Jadi 100 mg dalam 100 ml adalah 1000 ppm atau 1000 mg per liter ya. Nah, jadi ini kemudian diencerkan untuk mencapai berbagai konsentrasi. Ya, jadi di sini diambil 250 mikroliter. Kalau 250 mikroliter biasanya pakai mikropipet. Karena kalau pakai pipet volume terkecil yang bisa diambil adalah 0,5 mililiter. 0,5 mililiter itu berapa mikroliter? Ada yang tahu?
1 mililiter itu berapa mikroliter? Asmi? 1000. Oh, 1000 ya. Oke, berarti kalau 250 mikroliter itu berapa mililiter? 250 mikroliter berapa mililiter? Setara berapa mililiter? 0,25. Ya, 0,25 bagi 1000 ya. Jadi dari 1000 ppm dia diencerkan menjadi beberapa konsentrasi. Di sini ada 5. Ya, makin ke kanan ini makin pekat karena makin besar konsentrasinya. Ini kalian sudah hitung di laporannya ya. Nah, kenapa kok ada 2 stock solution? Karena biasanya kalau cuma dari 1 baku induk kemudian diencerkan ke beberapa konsentrasi, itu biasanya pasti linear. Tapi begitu diulangi, nah ini ada kemungkinan ada perbedaan. Kalau memang tangannya bagus, ya biasanya konsisten hasilnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tidak satu titik, melainkan ini ada di sini sama agak ke atas, ya. Sehingga memang dianjurkan ketika membuat kurva kalibrasi tidak hanya dari 1 baku induk, gitu. Sampai di sini bisa dipahami kenapa dibuat dari 2 baku induk. Bisa dipahami ya, Ilham bisa paham kenapa demikian ya. Oke, nah jadi dari persamaan kurva baku ini ya linear, dia harus linear, artinya dari 5 sampai 2 sekitar 25, di sini 24 ya, dia linear. Ya. Nah, kemudian ini yang kalian kerjakan di praktikum kalian melakukan pengenceran. Ya, jadi di sini dari serapan sampelnya, ini saya beri angka-angka ya, sebagai contoh saja. Nah, maka kita bisa hitung konsentrasi. Nah, ini konsentrasi yang diperoleh adalah konsentrasi hasil pengenceran. Mau dikembalikan ke konsentrasi sebelum pengenceran boleh, ya berarti dikalikan pengencerannya tadi berapa, dan kemudian mau dikembalikan lagi ke miligram juga boleh, ya artinya dia dari konsentrasi sebelum pengenceran dikali volume medianya dan dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena yang kalian peroleh di sini kan ppm, mikrogram per mili. Ya, jadi kalau dikalikan volume media itu ketemunya masih dalam mikrogram. Nah, kalau kita mau dalam miligram berarti harus dibagi 1000 ya. Bisa dipahami ya kenapa dibagi 1000? Lydia Berliana, kenapa kok dibagi 1000? Bisa diulangi penjelasan saya kenapa kok untuk menghitung beratnya harus dibagi 1000? Bisa tolong dijelaskan? Diulangi lagi penjelasan saya. Permisi Bu, saya izin pakai device teman saya mic-nya nggak bisa di unmute. Kenapa? Supaya dia biar bisa diubah ke mili Bu dari yang di ppm. Ya betul, karena di sini masih mikrogram ya, jadi harus dibagi 1000. Oke, nah jadi ada kalau misalkan ada pengenceran ya, ini pemahaman dasar ya. Jadi nanti kalian akan lihat aplikasinya yang lebih langsung masuk ke rumus ya, tapi pemahaman dasarnya itu. Jadi kalian bisa menghitung persenter disolusi, bisa langsung dihitung dengan menggunakan konsentrasi sesudah pengenceran, tetapi pembaginya juga harus konsentrasi teoretis apabila semuanya terdisolusi atau terlarut ya, sesuai sebelum pengenceran. Jadi 11,11 itu adalah konsentrasi teoretis apabila 500 mg larut dalam 900 ml untuk kasusnya paracetamol ya, dan kemudian diencerkan 1 at 50 ml. Nah, kalau kalian menggunakan pengenceran konsentrasi sebelum pengenceran, artinya dikembalikan dulu ya ke konsentrasi awal, berarti pembaginya juga harus pada kondisi yang sama. Jadi kenapa kok pakai yang 555,56? Kemudian ada juga kalau misalkan kalian mau membaginya dengan dosis yang diuji, yaitu dalam miligram, maka harus dikembalikan dulu ke miligramnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi memang ini harus hati-hati. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya kita agak jalan
sedikit ke yang metode kompendial itu terkadang dia ada yang menetapkan dengan menggunakan pembanding satu konsentrasi saja. Jadi tadi yang pertanyaan saya di awal ya, kalau untuk paracetamol, monografi paracetamol tablet, apakah ada informasi seperti yang sini yang saya tunjukkan di sini, apakah ada pernyataan calculate the percentage of the labeled atau hitung jumlah yang disolusi dengan menggunakan rumus sebagai berikut itu di paracetamol ada nggak? Kalian ingat ada nggak? Seperti ini ada nggak di paracetamol? Bakti, ada nggak? Kamu ingat ada apa tidak? Kan nggak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya berarti kita bisa misalkan dengan menggunakan serial konsentrasi seperti yang kalian lakukan di praktikum. Nah, tetapi kalau ada, ini saya ambil contoh masih yang kalium diklofenak ya, diklofenak potasium. Jadi di sini dia menggunakan satu konsentrasi ya. Nah, tapi konsentrasinya berapa? Dia tidak menyebutkan kita harus membuat konsentrasinya berapa. Hanya menyatakan bahwa a known concentration of USP diklofenak. Nah, ini artinya kita pakai baku primer ya, diklofenak yang standar USP, atau kita bisa juga pakai yang bahan bakunya. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirin dulu. Jadi intinya kita punya konsentrasi tertentu dari diklofenak potasium. Ya. Nah, satuannya kalau kita mau pakai rumus ini adalah dalam miligram per mililiter. Jadi sebetulnya ubah-ubah konsentrasi ini lazim ya, sepanjang kalian tahu konsepnya. Jadi di sini dia mintanya konsentrasinya dalam miligram per mililiter, unknown concentration dia tidak menyebutkan kita harus bikin berapa. Jadi itu sebetulnya kita yang memutuskan sendiri satu konsentrasi yang kita mau itu berapa. Ya. Nah, di sini contohnya kita akan menentukan untuk diklofenak potasium dosis 25 mg. Nah, jadi kita selalu berangkat bahwa hitungannya bahwa kalau untuk 100% semuanya ini akan terlarut. Mau dia sesungguhnya nanti larut apa enggak, tapi hitungan konsentrasi pembaginya atau konsentrasi 100%-nya adalah 25 mg di dalam 900 ml itu konsentrasinya berapa. Nah, konsentrasi ini bisa dinyatakan dalam ppm, atau kalau dinyatakan lain, misalkan dalam miligram per mililiter, artinya kita harus ubah ke miligram per mililiter. Oke, untuk poin biru, 25 miligram dalam 900 mililiter dan konsentrasinya bisa dipahami. Niar, bisa paham yang saya sampaikan tadi? Bisa, Ibu. Oke, jadi kalian harus tahu kalau ini diminta dalam ppm berapa, kalau diminta dalam miligram per mililiter berapa. Ya. Oke, nah kalau sudah, tadi kan mintanya adalah dia hanya menyatakan, sorry saya kembalikan dulu ya, a known concentration. Jadi konsentrasi ini kita yang memutuskan, ya, kita mau membuat pembandingnya pada konsentrasi berapa. Nah pada kondisi ini dia adalah 27,778. Prediksinya kalau semuanya ini larut, ketemunya sekian. Nah, artinya kita bisa membuat di sekitaran ini, oke, kita buat 27,778 dibulatkan adalah 28. Ya. Jadi kita membuat 28 ppm. Oke. Nah, terkadang dari pernyataan di sini kita bisa tahu kita known concentration-nya sama sampelnya perlu diencerkan atau tidak. Di sini adakah faktor pengenceran yang disebutkan? Ada atau tidak kalau dari penjelasan rumus yang digunakan di sini? Maura, ada faktor pengenceran nggak di sini? Enggak ada, Ibu. Tidak ada, oke. Berarti tidak ada pengenceran. Jadi semisal di sini kita membuat ini, tapi kita harus cross check dulu ya, apakah misalkan kita buat konsentrasi yang lebih kecil dari ini, apakah absorbannya juga akan turun? Karena kita harus pastikan bahwa 28 ppm ini masih di rentang aman, bukan di rentang yang dia tadi saya sampaikan jenuh. Artinya kita mau bikin 28, 50, atau 30 ppm, itu nilai absorbannya akan sama.
Ya, jadi pastikan dulu dia ini aman, konsentrasi nonnya ini. Nah, kemudian dari sini kita periksa sampel kita. Nah, kalau kita menggunakan pemahaman dasar untuk kalkulasi persenter disolusi, nah di sini misalkan sampelnya diperoleh 0,725, sedangkan absorbansi standarnya 0,732 untuk 28 ppm atau 0,028 mg per mili. Nah, di sini artinya kalau kita punya 0,725 untuk sampel kita, berarti kita tinggal bagi dengan 0,732 standarnya, di mana 0,732 ini setara dengan atau menunjukkan absorbansi dari 0,028 mg per mililiter standar. Sampai sini bisa dipahami maksudnya. Ya, oke. Nashwa bisa paham yang saya maksudkan? Nashwa Zahra? Ada nggak nih orangnya? Rasya Ratna, bisa paham sampai di sini? Kenapa 0,725 sebagai sampel, absorban sampel dibagi dengan absorban dari standar dikali konsentrasi standarnya. Bisa paham kenapa demikian? Kalau paham, bilang paham. Kalau enggak, bilang enggak. Daripada saya lihat wajahmu ngeblank. Mohon maaf Ibu, saya sudah on mic tapi tadi tidak terdengar. Ya. Apakah sudah ada suara saya? Ya. Jadi kamu paham nggak sampai yang sini? Iya, sudah paham Ibu. Oke. Nah, artinya kan ini sampelnya adalah 0,0277 mg per mili. Nah, di dalam 900 mili berarti tinggal dihitung ada berapa miligram. Nah, kalau kita memasukkan ke rumus yang sesuai dengan monografi, ya, ini kan kalau di monografi masukin rumus. Nah, ini sebetulnya rumus ini ya datangnya dari pemahaman dasarnya ini di sini. Ya, sehingga di sini diperoleh persenter disolusinya kalau pakai rumus ini, ya rumus yang di monografinya ketemunya 99,836%. Kalau kalian pakai penjabaran satu-satu seperti yang di kotak merah ini, ketemunya juga kurang lebihnya sama. Oke, jadi sampai di sini bisa paham ya. Jadi ada yang kita menggunakan serial konsentrasi dan ada yang kita menggunakan satu baku pembanding saja dulu. Ya, nah kemudian contoh lain di sini ada lamotrigin ya. Nah, ini yang saya mau tunjukkan di sini adalah bahwa di metode disolusinya lamotrigin di sini ada faktor pengenceran. Ya, nah nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, tapi di sini yang saya tekankan adalah faktor pengenceran ya atau dilution factornya ini bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi di sini kalau 5 mili diencerkan at 20 ml itu diencerkan berapa kalinya gitu ya. Jadi pertanyaannya kan di situ. Jadi 5 mili diencerkan at 20 berarti diencerkan 4 kalinya. 20 bagi 5. Kalau 24 mili diencerkan at 25 mili diencerkan berapa kalinya ya berarti tinggal dibalik ya 25 bagi 4 berapa kalinya gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat monografi itu ada kalau pakai yang rumus yang mereka sudah tetapkan dengan satu konsentrasi pembanding harus betul-betul dicermati adakah pengenceran atau tidak ya. Dan untuk pengencerannya ini harus mengikuti yang diminta di sini. Jadi kalau pada uji disolusi dia itu sudah ada rumus seperti ini ya memang harus diikuti. Kita bisa juga melakukan pendekatan sendiri selama hasilnya sama ya tidak masalah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang kalian lakukan di praktikum itu dengan menggunakan beberapa baku pembanding, kemudian dicari persamaan kurva bakunya, kemudian hasilnya dimasukkan ke persamaan kurva baku, nah menghitung persenter disolusinya, dasarnya bagaimana kalian sudah paham. Nah, kemudian ada juga yang memang di monografinya sudah dituliskan permintaannya seperti ini, ya. Dan jangan lupa nanti kalau kalian OSC ya, kalau kalian mengambil profesi, biasanya hal-hal seperti ini akan muncul, gitu ya. Jadi tolong dipahami dengan baik dan benar.
Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Muslimah bisa memahami penjelasan saya sampai poin ini? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti kalau pas ujian, apakah pada saat ujian soalnya berupa ada kurva kalibrasi ataukah hanya menggunakan satu konsentrasi pembanding? Nah, itu harus dibaca baik-baik. Apakah ada pengencaran ataukah tidak? Nah, itu juga harus dibaca dengan baik soalnya ya. Nah, kemudian untuk hasilnya ini yang kalian harus ingat, walaupun mungkin akan muncul tabelnya, tapi harus tahu menggunakan tabelnya itu bagaimana. Jadi jumlah tablet yang diuji kan ada 6, nah nanti menentukan apakah dia memenuhi persyaratan ataukah harus ada pengujian tambahan itu dilihat dari ini ya. Ini saya mengambil yang untuk lepas segera, tapi kalau di farmakope ataupun di USB itu ada lepas segera ketentuannya sendiri, extended release beda lagi ketentuannya, modified release juga beda lagi ketentuannya ya. Nah, apakah kalau tidak memenuhi harus serta-merta langsung diuji tambahan? Nah, itu harus dilakukan assessment dulu ya. Hasil yang tidak sesuai itu apakah memang dari sediaannya ataukah ada kesalahan preparasi. Ini khususnya kalau ada pengenceran harus dipastikan bahwa pengencerannya sudah benar, tangan yang mengerjakan juga benar, dan yang diperiksa juga benar. Kadang-kadang kalau ada pengenceran, kemudian hasilnya nggak memenuhi, dari sampel yang sama coba diulangi lagi pengencerannya, hasilnya bagaimana ya. Tadi pagi ada pertanyaan, Bu, kok dari 6 yang nggak memenuhi 1, ini salah sediaannya atau bagaimana? Nah, kalau yang mengerjakan tangannya itu banyak, berarti faktor risiko salahnya juga semakin banyak. Ya, kemarin pada saat pengenceran yang mengerjakan 1 orang atau beda-beda orang, kan ada 3 sampel ya per kelompok, 3 ini dikerjakan oleh 1 orang yang sama atau beda? Kansa, di kelompokmu 1 orang yang sama atau beda-beda orang? Berbeda-beda, Bu. Nah, jadi itu variabilitasnya menjadi lebih besar. Jadi kalau di industri biasanya ya cuma 1 orang yang kerjakan. Jadi kalau salah kita tahu orangnya ini ganti orang benar nggak nih, gitu ya. Selalu ada konfirmasi, ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk resume dari praktikum. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Jadi untuk ujian tulisnya, baca baik-baik soalnya dan petunjuknya. Ya, karena kalau satu saja salah, ke bawahnya salah semua, nggak akan saya nilai. Ya, jadi nggak ada nilai belas kasihan. Ya, kalau tahap 1 sudah salah, berikutnya nggak akan saya periksa. Ya, walaupun itu angkanya benar, tapi caranya salah, ya tetap saya salahkan karena tidak ada jawaban tiban, ya, nggak ada jawaban goib, gitu. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Ada pertanyaan mungkin atau sudah? Baik, kalau sudah dipahami semua ya sudah. Jaga kesehatan ya. Karena kalau ada susulan itu tidak hanya kami yang repot, kalian pun juga repot ya, dan juga nilainya nggak bisa maksimal. Ya, kalaupun kalian dapat 100 nggak akan dapat A kalau susulan. Ya, tetap di downgrade. Oke, jangan lupa Sabtu ini ada kuis untuk fenomena antarmuka jam 10 ya. Jadi jangan lupa bangun ya. Bangun jam 10 kurang seperempat masih ngejar. Ya, oke, baik. Bu Hani sudah masuk, berarti ini saya bisa live ya. Kalau ada pertanyaan sebelum ujian bisa kirim email ke saya ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Saya serahkan ke Bu Hani.